Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Evi Nurul Syafika, Prodi Ekonomi Syariah 1, semester 4, angkatan 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku muslim dalam penetapan harga. Komoditas halal disebutkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 114 sampai 116 yang artinya, makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah niat Allah jika kamu hanya kepadanya menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan ke atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih selain menyebut nama Allah. Tapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengadak-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Kaitannya dengan ayat tersebut dengan transaksi komoditas, bahwa komoditas atau barang yang bisa ditransaksikan atau sebagai sarana konsumsi dan produksi, yaitu suatu objek atau jasa yang halal yang memiliki nilai ekonomis yang bisa digunakan untuk mewujudkan maslahah atau manfaat fisik dan non-fisik. Objek adalah benda-benda yang berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang dapat digunakan untuk mewujudkan maslahah, sedangkan jasa adalah suatu barang yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang dapat digunakan untuk mewujudkan maslahah. Jadi, barang dan jasa itu merupakan alat atau sarana yang memiliki nilai ekonomis yang dapat digunakan untuk mewujudkan maslahah. Barang sebagai sarana dalam mewujudkan maslahah dapat dibedakan berdasarkan cara memperolehnya, kegunaan dalam hubungannya dengan barang lain, ataupun dengan cara proses produksinya. Harga dalam Islam. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk, barang, atau jasa. Perilaku muslim dalam menetapkan harga adalah perilaku pasar, yakni berdasarkan pada permintaan dan penawaran selama tidak terjadi kecurangan dan dalam rangka untuk mewujudkan maslahah. Pada kondisi seperti ini, seorang muslim tidak dapat memengaruhi harga karena harga yang terbentuk di pasar benar-benar merupakan hasil tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Harga yang terbentuk melalui pertemuan antara permintaan dan penawaran, yakni jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan selama tidak terjadi kecurangan dan mengandung maslahah atau manfaat fisik dan non-fisik, disebut dengan harga keseimbangan muslim atau HKM. Pasar dalam Islam. Sebuah pasar muncul lebih atau kurang spontan atau sengaja dibangun oleh interaksi manusia untuk memungkinkan pertukaran hak atau kepemilikan jasa dan barang. Kelihatannya dalam Islam membangun pasar sama pentingnya dengan membangun masjid. Perlakuannya pun hampir sama, yaitu tidak boleh mengambil untung atau sewa dari kaum muslimin yang ingin memanfaatkannya. Pembiayaan pasar sama dengan pembiayaan masjid, yaitu dari wakaf, infak, dan sedekah. Jika demikian adanya, maka pasar itu merupakan landasan perniagaan dalam Islam, karena pasar bagi umat Islam adalah sebagai sarana dalam memfasilitasi perdagangan dan juga sebagai sarana distribusi
dan alokasi sumber daya untuk mewujudkan maslahat. Jadi, pasar dalam Islam adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa, dan informasi dalam rangka untuk mewujudkan maslahat. Perilaku Muslim dalam permintaan dan penawaran. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa harga dalam Islam terbentuk secara alami, yakni terbentuk melalui kekuatan permintaan dan penawaran dalam rangka untuk mewujudkan maslahat. Oleh karena itu, pembahasan ini di mana tentang perilaku Muslim atau yang peduli terhadap maslahat dalam interaksi permintaan dan penawaran di pasar untuk membentuk suatu harga. Namun, perlu ditegaskan di sini bahwa standar perilaku Muslim itu berdasarkan pada ajaran Islam. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas manusia itu sendiri, misalnya berbicara, bekerja, berdagang, dan sebagainya. Jadi, standar perilaku Muslim itu adalah tindakan dan aktivitas Muslim yang berdasarkan pada ajaran Islam. Dari sini dapat dikiaskan bahwa standar perilaku Muslim dalam permintaan dan penawaran harus berdasarkan pada ajaran Islam. Perilaku permintaan Muslim di mana terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan Muslim, di mana yang pertama yaitu faktor eksternal, yang kedua faktor internal, dan yang ketiga yaitu maslahat sebagai variabel moderasi. Faktor eksternal yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain, perkiraan masa depan, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan faktor internal yaitu pendapatan, selera, dan lain-lain sebagainya. Dan maslahat yaitu terdiri dari manfaat fisik dan non-fisik atau barokah dan pahala. Manfaat non-fisik ini tidak dapat diobservasi karena tidak memiliki wujud material. Akan tetapi diyakini bahwa ia ada dan bisa memengaruhi jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen atau pembeli Muslim yang peduli terhadap kehadiran maslahat. Karena itu nilainya diasumsikan lebih besar dari yang lainnya. Perilaku penawaran Muslim, di mana transaksi jual beli itu harus dilakukan atas dasar saling ridho, yakni atas dasar interaksi permintaan dan penawaran dalam menentukan harga barang atau jasa yang diperjualbelikan tersebut. Kata ridho itu sangat erat kaitannya dengan sikap dan pemahaman manusia atas karunia dan nikmat Allah. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran Muslim, yaitu pertama, faktor langsung, yang kedua faktor tidak langsung, dan yang ketiga yaitu maslahat sebagai variabel moderating. Faktor langsung adalah harga, keuntungan, biaya produksi, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan faktor tidak langsung yaitu ketersediaan input, teknologi, dan lain-lain sebagainya. Dan maslahat yaitu terdiri dari manfaat fisik dan non-fisik atau berkah dan pahala. Harga keseimbangan Muslim atau biasa disebut dengan HKM adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran Muslim, baik pada barang atau jasa yang kandungan maslahatnya tetap atau tidak tetap. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar
pada barang atau jasa yang kandungan masalahnya tetap atau tidak tetap merupakan hasil kesepakatan antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen muslim, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Hal ini dijadikan sebagai patokan pembeli dan penjual muslim tersebut dalam menentukan harga di pasar. Distorsi pada harga keseimbangan pasar, di mana harga keseimbangan muslim sering mendapatkan banyak gangguan yang disebut dengan distorsi pasar yang mengganggu. Distorsi pasar tersebut yaitu di mana terbagi menjadi dua, yaitu distorsi pasar yang disengaja atau manipulasi pasar dan yang tidak disengaja atau bencana alam. Distorsi pasar yang disengaja antara lain: 1. Rekayasa dalam permintaan muslim. 2. Rekayasa dalam penawaran muslim. Ketiga, taklis, dan yang keempat yaitu takrir. Sedangkan yang tidak disengaja yaitu keadaan darurat, ya, misalnya harga bahan pangan sangat mahal karena bencana alam dan lain-lain sebagainya. Jika kelima hal ini terjadi, maka harga keseimbangan muslim tidak bisa bertahan lama karena terganggu. Karena itu, Islam membolehkan dilakukan intervensi harga karena dari 5 hal tersebut. Manipulasi pasar dan gangguan alam, di mana yang pertama yaitu rekayasa dalam permintaan muslim, di mana juga disebut dengan bai najasi, yaitu permintaan palsu yang diciptakan oleh produsen atau pembeli bahwa banyak permintaan pada produk atau barang yang ditawarkan atau yang dijualnya, lalu harganya dinaikkan. Yang kedua yaitu rekayasa dalam penawaran muslim, di mana terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama iktikar dan yang kedua yaitu talhaki rukban. Iktikar adalah menjual barang lebih sedikit dengan menahan yang lainnya untuk harga yang lebih tinggi dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Sedangkan talhaki rukban adalah mencegah masuknya barang ke pasar dan juga mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Misalnya, pedagang kota atau pihak yang memiliki informasi yang lebih lengkap membeli barang petani atau produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar yang masih di luar kota untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya. Mencari barang dengan harga yang lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual beli antara dua pihak di mana yang satu memiliki informasi yang lengkap dan yang satu tidak tahu harga pasar yang sesungguhnya dan kondisi, kemudian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih banyak, maka terjadilah penzaliman oleh pedagang kota terhadap petani di luar kota tersebut. Disinilah inti talhaki rukban dilarang karena ketidakadilan yang dilakukan oleh para pedagang kota yang tidak menginformasikan harga pasar yang sebenarnya. Intervensi harga, di mana pengendalian harga dalam Islam ditetapkan oleh penyebabnya. Mengutip pendapat Ibnu Taimiyah, Karim mengatakan bahwa jika penyebabnya adalah perubahan pada permintaan penawaran, maka pengendaliannya dilakukan melalui intervensi pasar. Sedangkan apabila penyebabnya adalah distorsi pada permintaan dan penawaran, maka pengendaliannya dilakukan dengan menghilangkan distorsi tersebut.